ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia cabang Banda Aceh, para pendengar Sarabi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di antaranya kesempatan hidup dari bulan Sya'ban tahun yang lalu hingga sampai bulan Sya'ban sekarang ini. Mudah-mudahan rentang waktu setahun penuh itu yang diberikan kepada kita secara gratis telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita. Kalaulah ada di antara kita yang tersalah, tersilap, melakukan pelanggaran, Al-Quran memberitahukan kepada kita pintu taubat masih terbuka, dengan catatan ketika kita berbuat salah kita langsung bertaubat dan tidak kita mengulangi pekerjaan yang salah tersebut. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam sejak lahir hingga sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke daerah Aceh ini. Sekarang tugas kita mempertahankan ajaran agama Islam yang ada di Aceh ini akan sampai ada terwujud sampai dengan hari kiamat. Kalau kita lalai, akan terjadi apa yang pernah terjadi di Andalusia. Dulunya ajaran agama Islam tersebar di Andalusia, sekarang telah tiada lagi. Kesalahannya adalah penduduk di Andalus. Jangan sampai penduduk Aceh ini juga berperilaku seperti perilaku penduduk Andalusia itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekarang bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, biasanya Lintu baru orang Aceh sudah memikirkan untuk membeli daging megang, karena adat Aceh Lintu baru membawa daging megang. Itu adat yang baik, tetapi yang lebih baik lagi adalah kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan cara kita mempelajari pada guru-guru dan tengku-tengku kita
bagaimana berpuasa secara baik, bagaimana kita meningkatkan mutu puasa kita. Kalau tahun yang lalu mutunya masih B, mari kita tingkatkan menjadi A. Kalau dulu nilainya 70, 80, mari kita tingkatkan menjadi 80 sampai 90. Itu yang perlu kita pikirkan. Dan kalau ada anak-anak kita yang baru tahun ini berpuasa, balik tugas daripada orang tua untuk mengajarkannya bagaimana berpuasa yang benar. Jangan dia ikut-ikutan orang lain berpuasa, dia juga berpuasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di masjid yang mulia ini dan masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Ayat 41 dari surat Ar-Ra'd. Tidakkah mereka melihat bahawa kami datang kepada sebidang tanah, satu wilayah, lantas kami mengurangi ukurannya dari ujung-ujung wilayah itu, dan Allah memberi ketentuan hukum. Tidak ada satu pun yang bisa menolak ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu cepat sekali dalam menghitung, sehingga seseorang tahu dia salah dan tahu dia benar. Hadirin hadirat berbahagia, ini ayat yang membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat kalau pekerjaan itu ada di depan kita, kita dapat melihatnya. Kalau pekerjaan itu tidak ada di depan kita, Quran mengatakan melihat juga, tapi melihatnya dengan mata hati. Kalau ayat ini diterjemahkan oleh sebahagian ahli tafsir, dilihat dengan mata kepala. Tetapi ayat pertama dari surat Al-Fil, Alam tara, tidaklah kamu lihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Allah telah berbuat terhadap orang-orang yang bergajah itu. Ini diartikan Nabi Muhammad di situ baru lahir. Rasulullah lahir di tahun Fil, di mana Raja Abrahah dengan menunggang Al-Fil berangkat dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Fil itu gajah. Tidakkah engkau Muhammad melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu terhadap orang-orang yang mempunyai gajah itu? Mungkinkah Nabi Muhammad melihat di waktu itu? Pasti tidak, karena beliau Rasulullah di saat itu baru saja lahir.
tentu tidak melihatnya. Berbeda dengan kejadian ini. Jadi kata-kata itu dipakai untuk dilihat dengan mata kepala dan dilihat dengan mata hati. Maka Rasulullah mengetahui bahawa di saat beliau lahir ada tentara di bawah pimpinan Abraha menyerang Ka'bah dengan menggunakan atau menunggang gajah. Di sini Allah menyatakan tidaklah mereka melihat, mereka itu orang kafir, anna na'til arda, kami datang ke sebuah wilayah, nanqusuha min atrafiha, kami menguranginya dari ujung-ujungnya. Ayat ini terkait dengan apa yang terjadi di Mekah. Kita lihat wilayah orang kafir demikian luas, wilayah orang muslim sempit sekali. Kalau di Mekah seolah-olah mereka tidak punya wilayah, mereka dijajah, mereka disiksa, mereka dibuat semau orang Quraisy terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Tetapi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka sudah punya wilayah. Kota Madinah kecil, kota Mekah dan kabilah-kabilah Arab yang lain jauh mempunyai wilayah yang lebih besar. Tetapi dengan berkembangnya dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wilayah mereka makin lama makin mengecil. Bahkan di saat terjadinya perjanjian Hudaibiyah, banyak kabilah-kabilah Arab yang memeluk agama Islam sehingga daerahnya makin lama makin mengecil. Akhirnya di saat Fathu Makkah, di saat pembebasan Makkah, mereka di Makkah tidak punya lagi kekuasaan untuk orang kafir. Demikianlah kira-kira pertentangan antara yang hak dengan yang batil pasti akan dimenangkan oleh al-haq. Yang batil makin lama makin mengecil. Hadirin hadirat berbahagia, tapi sekarang terlihat terbalik. Kita makin lama makin kurang kekuasaan, diambil oleh sebahagian orang. Kalau yang batil sudah pasti batil, tapi yang hak ini kalau sudah bercampur dengan batil, persis sama dengan peperangan Uhud. Kaum muslimin hampir menang, tapi orang muslimin suka kepada harta rampasan, sehingga mereka yang diperintahkan untuk tetap ada di puncak gunung, mereka turun mengambil rampasan, yaitu benda dunia. Mereka akhirnya hampir-hampir saja kalah. Jadi kalau kita berada di sebelah yang hak, kita harus membersihkan diri daripada kekejian, kemungkaran, agar Allah menolong hambanya. Tapi kalau kita menamakan diri kita orang yang hak, tapi berbuat semau kita, maka Allah tidak akan membantu orang tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini peringatan Allah kepada kita. Marilah kita berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Salat untuk menyembah Allah, bukan salat mencari dukungan agar dapat sesuatu. Tidak. Kita salat lillahi ta'ala. Ini beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran dari ayat yang ke-41
dari surat Ar-Ra'd. Kemudian mari kita sambung ayat selanjutnya yang berbunyi, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, termasuk orang-orang kafir, pernah merekayasa untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahil makru jami'a. Allah dapat mengatur, mengalahkan rekayasa atau penipuan tersebut. Apa buktinya? Buktinya Namrud pernah merekayasa untuk membakar Nabi Ibrahim. Ibrahim diikat, dinyalakan api, dilempar ke dalam api yang sedang menyala. Apa yang terjadi? Api yang menghanguskan, tiba-tiba dia tidak berfungsi sama sekali untuk menghanguskan tubuh Ibrahim alaihissalam. Padahal bisa bentuk yang lain. Ketika mereka ingin melempar Ibrahim ke dalam api yang sedang menyala, turunlah hujan lebat. Turun di situ saja. Sekarang kita sudah melihat hujan yang ada di Banda Aceh ini berbeda dengan dulu. Kita lihat kalau dulu hampir semua tempat hujan, di sini tidak sekarang. Di suatu tempat saja hujan, kemudian di tempat lain tidak ada. Allah sanggup mengatur demikian. Kenapa enggak dicurahkan hujan di tempat itu seketika? Tidak. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Api bernyala-nyala tapi tidak membakar, menghanguskan tubuh Ibrahim alaihissalam. Rekayasa mereka tidak berhasil. Kemudian Fir'aun pernah merekayasa untuk membunuh Musa. Bagaimana caranya? Dikejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai di pinggir Laut Merah. Mereka tidak bisa lari lagi. Di depannya air, di belakangnya musuh. Dan musuhnya bukan orang biasa, orang yang kuat, tentara yang terlatih, bisa menghabiskan mereka seketika. Itulah rekayasanya Fir'aun laknatullah. Apa yang terjadi? Allah menyuruh Nabi Musa untuk membelah Laut Merah dengan tongkat yang ada. Benda itu kecil. Berapa besar tongkat? Kalau besar tongkat, susah mengangkatnya. Tongkat itu kecil. Dia pukul air itu terbelah. Mereka masuk ke dalamnya. Begitu sampai Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dia berkata dengan bangga, takabur, ini kehebatan saya, katanya. Coba lihat, air laut berhenti mengalir karena saya akan melewati tempat itu. Dengan sombong, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya masuk ke dalam. Sesampainya mereka di tengah lautan, air kembali bersatu. Mereka terbunuh, mereka mati tenggelam di dalam lautan. Rekayasa mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi membuka rekayasa untuk membunuh Nabi Isa. Al-Quran mengatakan,
mereka tidak sanggup membunuh Nabi Isa. Nabi Isa lepas dari cengkaman mereka. Rekayasa mereka juga tidak berhasil. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah ke Madinah, orang Quraisy sudah panik. Bagaimana kita membatasi perluasan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Macam usulan yang diusulkan dalam rapat di Darun Nadwah. Ada yang mengatakan, ambil saja Muhammad, bawa ke suatu tempat, biar dia hidup di luar daripada kabilah Quraisy. Yang lain mengatakan, kalau begitu dia mudah sekali, karena begitu dia sampai di kabilah itu akan menerima dakwahnya. Jadi kita susah mengaturnya. Bunuh saja. Jangan, kalau bunuh kabilah atau pengikut atau keluarga Nabi Muhammad akan protes, minta diat, minta begini dan sebagainya. Akhirnya datanglah iblis mengusulkan, ambil semua pemuda di setiap kabilah, kumpul di rumah Muhammad, dan nanti bunuh Muhammad itu, sehingga tidak mungkin dia akan protes kepada semua kabilah yang telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Allah membuat rekayasa. Apa rekayasanya? Mereka tertidur. Nabi Muhammad keluar, pergi ke Gua Thur untuk bersembunyi di situ. Jadi, waqad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Orang-orang kafir pernah membuat rekayasa, menipu Allah dan Rasulnya, dan Allah dapat mengalahkan tipu daya mereka, rekayasa mereka, seperti apa yang telah kita ceritakan dalam cerita sebelumnya. Bagaimana bisa diketahui? Karena Allah ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Karena Allah tahu apa yang dikerjakan oleh setiap jiwa. Apa yang dibuat oleh sebuah jiwa, Allah tahu, karena jiwa itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar. Orang-orang kafir akan mengetahui bagaimana tempat kembali mereka, yaitu neraka yang penuh api membakar mereka semua. Rasulullah membacakan ayat 21 surat Al-Mujadilah, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan saya akan menang, dan para rasul sebelum saya juga menang. Saya menang, maka yang lain pun menang. Kejadiannya, semua rasul itu menang dalam dakwahnya. Kita yang ikut dakwah Rasulullah juga demikian keinginan kita. Kita juga berhasil berdakwah. Kalau kita berada di Aceh ini, supaya orang Aceh tetap terus berpegang kepada agama Islam tanpa mengurangi sedikit pun kehidupan mereka. Ini yang kita inginkan. Jangan sampai nama Islam hanya tinggal di Aceh, tapi ada orang Aceh sudah memeluk agama yang lain. Kalau disebut orang Aceh, pasti orang Islam. Kalau saya pergi ke luar daerah, ditanya siapa nama, apa agama, ketika saya bilang saya orang Islam,
Ditanya lagi apa agama? Tidak perlu tanya, karena kalau sudah Aceh pasti Islam. Ini hasil kerja nenek moyang kita, membuat Aceh mengatakan orang Islam. Apakah kita sanggup membuat anak cucu kita nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang tetap demikian? Tergantung kepada kita. Pertanyaan itu tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita berdebat. Tapi kejadian 10 tahun akan datang, 20 tahun yang akan datang akan membuktikan apakah betul kita dapat mempertahankan paling tidak keluarga kita tetap beragama Islam. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sudah pernah kami tetapkan ketetapan kami kepada hamba-hamba yang diutus para rasul, innahum lahumul mansurun. Mereka tetap akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan tentera kami tetap akan menang. Syarat kita harus betul-betul memegang kebenaran tanpa mencampurinya dengan kebatilan. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam ayat terakhir dari surat Ar-Ra'd ini Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah rasul. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakan, cukuplah Allah menjadi saksi antara pertengkaran kita sesama kita ini, antara saya dengan kamu. Saya mengatakan saya utusan Allah, kamu mengatakan kamu bukan utusan Allah. Yang jadi saksi, yang jadi hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti Nabi itu datang daripada Allah? Kasus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hidup 40 tahun dalam sebuah masyarakat. Mereka sudah mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Pertama, dia tidak pernah bohong. Pernah satu kali sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah orang Islam itu penakut? Nabi bilang, iya. Apakah umat Islam itu bakhil? Ada yang bakhil. Jadi ada orang bakhil masih Islam dia. Ada yang penakut masih Islam dia. Tapi ditanya, apakah ada orang Islam yang penipu? Tidak. Jadi kita kalau suka menipu, seolah-olah kita sudah meninggalkan agama Islam. Salah satu tanda orang munafik suka menipu orang lain. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan di KTP-nya Islam, tapi kerjaannya itu menipu saja dia. Karena menipu satu sikap yang tidak boleh melekat pada orang Islam. Sementara mengecut boleh, bakhil boleh, sesuai dengan hadis yang kita dengar dari mulutnya para ulama kita. Lasta mursala, kamu tidak diutus. Kamu macam-macam, kamu bilang aja, saya sudah hidup 40 tahun di kalangan kalian. Kalian pernah dapat sesuatu yang tidak menyenangkan? Tidak. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat
yang merugikan masyarakat yang lain. Bahkan dia membantu orang yang perlu dibantu. Membantu Khadijah untuk berniaga sehingga Khadijah akhirnya kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tidak mau Muhammad itu menjadi rasul. Tapi kalau datang rasul, mereka terima, tapi jangan Muhammad. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mengapa tidak diturunkan Quran ini kepada orang hebat di dua qaryah, dua tempat. Disebut namanya. Kalau ke situ Al-Quran diturunkan, kami terima. Tapi kalau kepada Muhammad, tidak. Yang memilih Muhammad dan bukan Muhammad, itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hak prerogatif Allah menentukan kita ini laki-laki atau perempuan, lahir di Aceh atau di Jawa, lahir di mana-mana, itu yang menentukan Allah. Kita tidak pernah minta saya harus laki-laki dan lahir di mana Aceh. Tidak pernah. Di saat itu kita tidak pernah memikirkan hal yang demikian. Allah lah yang menentukannya. Demikian juga Allah berkehendak untuk menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, bukan kepada orang lain. Akhirnya orang kafir demikian keras kepala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 32. Allahumma. Perkataan itu sudah ma'ruf pada orang-orang kafir, orang kafir Arab. Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqa min indik, jika Quran ini betul turun darimu. Mereka sudah tidak mau berpikir lagi. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama', coba turunkan hujan batu kepada kami biar kami mati semua. Pertanda Quran itu betul turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Au i'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih, azab yang lain. Coba. Mereka sudah putus asa, ingin menentang, tidak berhasil. Dakwah Nabi Muhammad makin lama makin berkembang. Demikianlah cerita Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-43 menceritakan bagaimana akal orang kafir untuk menolak Al-Quran itu. Dan marilah kita beriman, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan berguna untuk kita ikuti dalam kehidupan kita di dunia dan berguna dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.